di kamera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita saksikan bersama tayangan capaian pembangunan daerah Kota Mobagu. Sedangkan tingkat kemiskinan tahun 2021 mengalami kenaikan 0,32 poin, yakni pada tahun 2020 sebesar 5,42% menjadi 5,74%. Untuk pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,12 poin dan 7,44 pada tahun 2020 menjadi 7,32 pada tahun 2021. Di tahun 2021, ekonomi Kota Mobagu berhasil menekan angka inflasi dari 3,57% menjadi 3,51%. Capaian indikator pembangunan daerah. Rata-rata capaian untuk aspek sosial pendidikan sebesar 99,92%. Rata-rata capaian untuk aspek sosial kesehatan sebesar 119,45%. Rata-rata capaian untuk aspek infrastruktur untuk sarana dan prasarana mengalami kenaikan 100,52%. Rata-rata capaian aspek ekonomi pertanian dan perikanan sektor tanaman pangan sebesar 14.088,70 ton. Rata-rata capaian aspek ekonomi pertanian dan perikanan sektor hortikultura sebesar 130,58 ton. Rata-rata capaian aspek ekonomi pertanian dan perikanan sektor perkebunan sebesar 299,49 ton. Rata-rata capaian aspek ekonomi pertanian, perikanan dan sektor peternakan sebesar
Pembangunan Daerah Kota Mobagu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu demi tertibnya acara, mohon kiranya nada handphone dapat dinonaktifkan atau dialihkan ke nada getar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Wali Kota Mobagu, Ibu Insinyur Haja Tatombara bersama Wakil Wali Kota Mobagu, Bapak Nayodo Kurniawan. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir saat ini, Dandim 1303 Bola Amodo, Bapak Letkol Infanteri Topan Angker Esos, Kapolres Kota Mobagu, Bapak AKBP Dasferi Abdi SIK. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Bapak Elwin Agustian Kahar SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Kota Mobagu, Ibu Junita Beatrix Mai SH MH. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Mobagu, Bapak Sofyan Mogoginta SHME bersama jajaran para asisten, staf ahli, Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah, para kabak, para camat, sangadi lurah se-Kota Mobagu yang sempat hadir. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Mobagu yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati mewakili Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Randa Feiba Rondono MSI, Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Bapeda Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini juga hadir selaku narasumber. Yang kami hormati Ketua MUI Kota Mobagu, Bapak Kiai Haji Sahran Nur Godibala LC, unsur vertikal, unsur akademisi, unsur perbankan, unsur asosiasi, unsur kelompok wanita, unsur LSM, unsur dunia usaha, insan pers baik media cetak maupun media elektronik, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Mobagu tahun 2024 hari ini Rabu 22 Februari tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1444 Hijriah, bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota Mobagu dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wali Kota yang kami hormati seluruh undangan. Baiklah, untuk hikmahnya kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan izinkan kami memimpin doa dengan agama Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain rasa syukur atas anugerah-Mu kepada kami. Dengan izin semata kami dapat berkumpul dalam kegiatan forum konsultasi publik penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru Baru tahun 2024. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, bimbing, ridhoi dan berkahi kegiatan kami ini. Dengan kasih dan sayang-Mu, mudahkanlah semua urusan kami dan jauhkan kami dari permasalahan yang kami tidak mampu mengatasinya. Ya Allah yang Maha menjaga, Maha melindungi, jaga dan lindungi kami dari segala keburukan yang datang baik dari orang lain maupun keburukan dari diri kami sendiri. Jaga dan lindungi kami, terutama Ibu Wali Kota Pekanbaru dan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, serta seluruh masyarakat Pekanbaru khususnya dan masyarakat Sulawesi Utara umumnya. Ya Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, maafkan dan ampuni semua kesalahan dan kekhilafan kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran dan karuniakanlah kami untuk mengikutinya. Tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan dan karuniakan kami untuk menjauhinya. Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan asma-Mu kami memohon pertolongan, perbaiki dan baguskanlah semua urusan kami dan jangan ditinggalkan kami walau sekejap mata. Ya Mujibas Sa'ilin, Maha mengabulkan doa, kabulkan permohonan dan minta kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus pemaparan singkat oleh Kepala Bapelitbangda Kota Pekanbaru, Bapak Haji Adnan Masinai Estos MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang mulia terhormat Ibu Wali Kota Pekanbaru, Ibu Insinyur Haja Tatombara, Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Nayodo Kurniawan Sarjana Hukum, Bapak Ibu unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, yang kami hormati seluruh anggota DPRD, Bapak Ibu yang hadir kesempatan pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Pekanbaru bersama seluruh jajaran pemerintah Pekanbaru, yang kami hormati seluruh stakeholder yang hadir berkesempatan pagi hari ini. Izinkan saya melaporkan sekaligus memaparkan sekilas rencana kerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru tahun 2024 sebagai berikut. Rencana kerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru dinaungi oleh 9 peraturan dan regulasi
Lanjut. Ada 3 undang-undang, 1 peraturan presiden, dan 6 peraturan teknis. Peraturan teknis yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata perencanaan dan penelitian daerah. Peraturan kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan, dan peraturan kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang hasil verifikasi, validasi dan efektivisasi keuangan daerah. Dan yang terakhir, yang paling teknis adalah Peraturan Daerah Kota Tumbagu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tumbagu tahun 2018-2023. Tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan yang pertama kegiatan ini, yang pertama adalah menjaring aspirasi dan harapan dari para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah merumuskan hasil masukan dan saran yang didapat terhadap rancangan awal RKPD. Kemudian hasil yang kita harapkan pada pagi hari ini adalah 1. Mendapatkan masukan dan saran. Yang kedua, sebagai pedoman perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja tahun 2024. Dan yang ketiga adalah mendapatkan kesepakatan berita acara pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rencana pembangunan daerah, visi misi RPJPD Kota Tumbagu tahun 2025 dan 2005-2025. Visi kita RPJPD adalah mewujudkan Kota Tumbagu sebagai kota jasa yang aman, asri dan sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Ada 5 visi. Yang pertama adalah tentu mewujudkan masyarakat yang kondusif, menjamin keamanan hidup masyarakat Kota Tumbagu. Kemudian mewujudkan pembangunan Kota Tumbagu yang asri dan hijau berwawasan lingkungan. Selanjutnya tentu mewujudkan masyarakat Kota Tumbagu yang sejahtera. Kemudian mewujudkan masyarakat Kota Tumbagu yang berbudaya luhur berdasarkan iman dan takwa. Dan terakhir mewujudkan Kota Tumbagu sebagai kota jasa dan perdagangan nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami jelaskan bahwa ini merupakan misi RPJPD kita. Karena di tahun 2024 itu kita tidak dibekali oleh visi, karena nanti akan melaksanakan adalah pejabat sementara. Sehingga kita menggunakan visi RPJPD, bukan visi RPJMD yang kita laksanakan. Kemudian selanjutnya perencanaan pembangunan nasional dan regional ini disinkronkan dengan visi dan misi dan arahan Bapak Presiden yang terdiri dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Adapun visi Presiden yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Yang kedua, penyusunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Keempat, pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepercayaan bangsa. Keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa, memberikan rasa aman pada seluruh warga. Kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kemudian 9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 arahan Presiden yang khusus. Yang pertama adalah pembangunan SDM, kedua pembangunan infrastruktur, ketiga penyederhanaan regulasi, keempat penyederhanaan birokrasi, dan kelima transformasi ekonomi. 7 arahan Presiden dalam bidang pembangunan: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan terakhir memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Adapun tujuan dan sasaran RPD Kota Pekanbaru tahun 2024, kita masih mengacu kepada yang kelima tujuan kita terakhir, yaitu terwujudnya pembangunan manusia yang sejahtera, kemudian yang kedua daya saing kita, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi tiga itu masih menjadi tujuan pemerintah Kota Pekanbaru dengan tiga kata kunci perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru, yaitu satu, pembangunan manusia, human development, yang kedua, pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, dan ketiga adalah pembangunan pemerintahan, government development. Isu strategis RPD Kota Pekanbaru tahun 2024-2026 ini kita akan keroyok bersama nanti. Tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketiga, kota jasa dan perdagangan yang berkelanjutan berbasis digital dan komunitas. Keempat, pemerataan pembangunan. Kelima, manusia cerdas yang berdaya saing. Kemudian terakhir, sukseskan pemilu. Prioritas pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2024, yang pertama, pertumbuhan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan. Kemudian ketiga, kemiskinan ekstrim dan pengangguran. Keempat, peningkatan keamanan, ketertiban umum dan mitigasi bencana. Kelima, pemerataan infrastruktur dan utilitas. Keenam, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pariwisata. Dan yang ketujuh, reformasi birokrasi dan pembiayaan pembangunan. Tema dan arah kebijakan pembangunan. Tema adalah meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan berdaya saing. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami jelaskan sedikit kenapa tema pembangunan di 2024 adalah meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan melalui tata kelola pemerintah yang baik. Tren keuangan kita dari tahun ke tahun, dari pusat sampai daerah, adalah terus menurun. Jadi arahan Presiden, Menteri agar daerah proaktif untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan kita. Tahun 2017-2018 kita masih menikmati PAD 700-an ke atas, 100 miliar. Sekarang sudah kisaran 500 miliar. Ada informasi Bu Wali, kemungkinan masih ada repoposi. Jadi tahun 2024 kemungkinan kita masih menikmati PAD hanya 400 miliar. Sehingga otomatis APBD, otomatis tema pembangunan kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan, tentu mengharapkan PAD. Arah kebijakan pembangunan ini ada berapa? Nanti kita sampaikan. Kemudian sasaran pembangunan Kota Pekanbaru ini yang menjadi ibu kita nanti di tahun 2024. Tingkat kemiskinan kita tempatkan di range 5,74 sampai 5,34. Ini sejalan dengan provinsi. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita mengharapkan dari 4,2 sekarang 5,0, 5,3. Insya Allah Bapak Ketua BPS mudah-mudahan secepatnya kita dapat rilis 2022. Mudah-mudahan ada angka baik Pak dari 4,2 Insya Allah Pak Kepala BPS. Kemudian rasio Gini yang kita harapkan di pemerataan 0,34. Tingkat pengangguran terbuka kita 7,32 dan 7,1. Dan indeks pembangunan manusia IP menilai 73,94. Perlu kami laporkan kepada Ibu Wali bahwa informasi terakhir dari Kepala BPS barangkali penting sekali Bu, bahwa inflasi kita selalu meningkat karena ada sekarang fenomena yang berubah Bu. Seluruh bahan-bahan di Kota Pekanbaru di bawah MR ini dari pusat sentranya ternyata oleh Kepala BPS dia bilang dikirim dulu ke Gorontalo sekarang, dipak di sana, dimerek di sana, baru disebar ulang ke BMR. Itu yang menyebabkan harga-harga cenderung selalu naik di BMR sekarang, karena ternyata di drop dulu ke Gorontalo, baru dibalik ulang ke Kota Pekanbaru. Kemudian yang kedua, kemiskinan kenapa naik terus Bu? Ternyata kita selalu tiap tahun kedatangan tenaga kerja unskill, tenaga kerja yang tidak punya kemampuan kapasitas, tinggal di Kota bekerja
Nah, itulah yang ternyata menyebabkan kenaikan pengangguran kita. Laporan dari Kepala BPS Provinsi pada Kota Bagung kemarin. Demikian dapat kami sampaikan laporan pelaksana kegiatan Forum Konsultatif Publik ini. Sampaikan selanjutnya memohon perkenan Ibu Wali Kota Bagung, Ibu Insinyur Haja Tokombara untuk dapat membuka kegiatan ini sekaligus memberikan arahan kepada kami semua. Demikian, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Pamubagu Bapak Nayodo Kurniawan Sarjana Hukum, hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pamubagu Ibu Angki Taurina Bolita ST. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir saat ini, dan di 13 Mondo, Bapak Letkol Infanteri Teman Angkatan Esos, Kapolres Kota Pamubagu, Bapak AKBP Dasperi Abdi Esika, Kajari Pamubagu, Bapak Erwin Agustian Kahar SHMH. Selamat datang, baru kembali dari ibadah umroh Bapak. Wajahnya berseri hari ini. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kota Pamubagu Ibu Junita Bertexman SHMH. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Pamubagu Bapak Sofian Bolita SH, anggota DPRD Kota Pamubagu hadir saat ini, Bapak Ali Supriyatna SE, Ibu Eka Masuri, Ibu Alfitri Tungkadi SE, yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Faber Rondonu MSI, Kabid Pemerintah Sosial dan Budaya Provinsi Sulawesi Utara, juga selaku narasumber Syukur Muanto. Terima kasih banyak Bu sudah hadir. Ketua MUI Kota Pamubagu Bapak Kiai Haji Muhammad Cahaya Nur Berimbala LC, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pamubagu Bapak Samsudin SPMSI, mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Pamubagu Bapak Michael Rahmatullah ST. Yang saya hormati Bapak Ibu para asisten staf ahli pimpinan organisasi perangkat daerah, perangkat camat lurah, sanadi sekota Pamubagu yang sempat hadir, unsur akademisi hadir saat ini, Ketua Setia Widyadharma Pamubagu Bapak Salvin Penguntungan SME, mewakili Rektor UDK Bapak Hendratno Pasaguna SU MSI, unsur perbankan hadir saat ini, pimpinan cabang BRI Kota Pamubagu Bapak Alia Dani Agusta ST, pimpinan cabang PSI Kota Pamubagu Bapak Baso Adil, pimpinan cabang PNI Kota Pamubagu Bapak Charles Magikama, mewakili Pinca Bang Surgo Kota Pamubagu Bapak Aldi Manopo. Yang saya hormati yang mewakili Ketua Forum Anak Ananda Dewi Rahmawati, Koordinator Kota Pamubagu Bapak Franky Van Pamelen, Bapak Ibu unsur LSM dan dunia usaha, insan pers baik cetak maupun elektronik, seluruh hadirin yang saya muliakan. Bapak Ibu hadirin undangan beserta forum konsultasi publik yang saya hormati dan banggakan, tentu kita tidak lupa mari kita menaikkan puja-puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini semua hanya karena izin dan perkenannya. Insya Allah semua apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan siang nanti akan
senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan konsultasi publik yang kita laksanakan pada pagi hari ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan saran serta masukan dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Ekonomi Baru tahun 2024 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dan tata cara perubahan RPJMD, RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat rencana kerja pemerintah daerah juga memuat kerangka ekonomi, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam 1 tahun anggaran. Sehingga tentunya kita semua wajib untuk memperhatikan beberapa hal penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang diantaranya yang berkaitan dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 mendatang, yakni 1. Pertumbuhan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi. 2. Pendidikan, kebudayaan dan kesehatan. 3. Kemiskinan ekstrim dan pengangguran. 4. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum dan mitigasi bencana. 5. Pemerataan infrastruktur dan mobilitas. 6. Ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pariwisata, serta yang terakhir reformasi birokrasi dan pembiayaan pembangunan. Peran dan fungsi dari rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten tahun 2024 ini juga menjadi sangat penting, mengingat dokumen rencana kerja pemerintah daerah juga merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan APBD. Rancangan APBD Kabupaten Batu tahun 2024 sebagaimana yang termuat pada amanat dari pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menyebutkan bahwa penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Sehubungan dengan sangat pentingnya pelaksanaan kegiatan konsultasi publik pada pagi hari ini, maka saya juga tentunya sangat berharap agar seluruh peserta kegiatan ini dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan saran positif serta konstruktif sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024.
yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan, dan saya muliakan Ibu Wali Kota Kota Baru, sama dengan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Wali Kota Kota Baru, yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Kota Baru. Mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Yang saya hormati dan saya banggakan para anggota DPRD Kota Baru. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kota Baru bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Baru, seluruh kepala dinas, kepala badan, bahkan para asisten yang kami hormati, para staf ahli, wali kota, seluruh jajaran pemerintah Kota Baru yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Ketua MUI sekaligus Ketua BKS KUA Kota Baru. Yang saya hormati, ini khusus benar-benar Kepala Bapelitbang Kota Baru, dan yang saya hormati seluruh stakeholders yang terundang, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, non-pemerintah, perbankan, LSM, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Baru yang saya hormati dan saya banggakan, para camat, para lurah, para kepala desa yang hadir yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai dengan insan pers yang saya banggakan. Pertama-tama permohonan maaf dari Ibu PLT Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Elvira Kapuk, yang tidak bisa hadir secara langsung. Mohon izin Ibu Wali Kota karena beliau saat ini sementara rapat bersama dengan Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, dan setelah itu akan bertugas ke Jakarta dalam rangka memperjuangkan flight kerjasama dengan Garuda dengan Provinsi Sulawesi Utara. Nanti ada flight khusus Manado Narita, Jepang. Jadi kita bertemu. Jadi perjuangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu, izin Ibu Wali Kota dan Wakil Kota, kami akan menyampaikan juga rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024. Namun sebelumnya menyampaikan persepsi bahwa konsultasi publik ini adalah mengkonsultasi publikkan rancangan dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Baru khususnya tahun 2024. Karena kalau perencanaan 1 tahun sebelumnya, dan ini dokumen perencanaan tahunan 2024 yang dikonsultasi publikkan ke seluruh publik. Karena itu diundang seluruh stakeholders untuk memberikan saran masukan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu rencana kerja tahun 2024, termasuk pendanaannya dan sumber-sumber pembiayaan yang akan nanti diatur di dalam RKPD, di dalam rencana kerja pemerintah Kota Baru. Kehadiran kami beberapa provinsi juga akan menyampaikan rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagai bahan masukan atau referensi untuk pemerintah Kota Baru mengetahui bahwa inilah rencana kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2024, dan untuk provinsi izin Ibu Wali sudah dikonsultasi publikkan beberapa minggu yang lalu. Jadi sudah lebih sedikit provinsi sudah selesai, dan kami akan menyampaikan untuk rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Utara. Ini dasar hukum sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Bapelitbang tadi. Kami menyampaikan juga
juga perencanaan harus diinput dalam aplikasi SIPD. Selanjutnya ini sinkronisasi perencanaan pembangunan baik secara nasional maupun daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Namun yang penting di sini kalau di lingkup pusat itu sinkronisasi, jadi perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Salah satunya antara lain dengan surat edaran bersama SED Menteri Dalam Negeri dengan Menteri PPN garing Kepala Bappenas. Dan untuk konsistensi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah terada maupun dasar dari perencanaannya itu harus dianggarkan dan ditentukan pagu indikatif anggarannya dalam rencana kerja pemerintah daerah ini secara konsistensi. Tidak boleh lagi ada program kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD, juga sebaliknya. Jadi tidak seperti dulu manual, kalau program kegiatan, subkegiatan sampai dengan indikator dari setiap OPD, dari setiap perangkat daerah, tidak ada lagi yang tiba saat tiba akal pada saat UAPPAS atau rancangan perda dibahas. Kalau sudah ditetapkan oleh keputusan wali kota untuk peraturan dokumen, maksud saya untuk dokumen RKPD kota-kota pembantu, sudah ada program kegiatan dan subkegiatan sampai dengan indikator sasaran yang akan dicapai. Tidak boleh lagi dirubah-rubah, ditambah kurang. Yang boleh berubah hanya anggarannya. Pada saat pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah, juga atas petunjuk dari pimpinan daerah, bisa dirubah, ditambah kurang anggarannya. Tetapi program kegiatan, subkegiatan dan indikator yang sudah ditetapkan dalam RKPD tidak boleh ada perubahan. Karena itu sudah ada peraturan wali kota. Karena bila ada siluman masuk di APBD, keluar ada kegiatan yang tidak ada di RKPD, karena RKPD lebih dulu kok ditetapkan baru APBD. Kalau ada siluman kegiatan baru dalam APBD yang tidak ada di RKPD, maka itu jadi makanan sasarannya tim audit, baik BPK, Inspektorat, BPKP dan lain sebagainya. Karena itu sekali lagi saya tegaskan, bila RKPD sudah ditetapkan, karena ini kesempatan untuk konsultasi publik, ini kesempatan kita berdebat, memberikan saran masukan, termasuk anggaran mana yang program prioritas untuk ditetapkan. Karena kalau RKPD sudah ditetapkan melalui peraturan wali kota, tidak bisa diubah-ubah. Yang akan bisa berubah hanya penganggarannya di APBD. Tidak boleh muncul lagi ada kegiatan baru atau program kegiatan baru siluman. Karena dasar hukumnya sudah jelas. Itulah pentingnya sinkronisasi pusat, provinsi dan kabupaten kota, bahkan sekarang sampai ke desa untuk APBDes. Karena di desa juga ada RPJMdes. Selanjutnya, ruang lingkup RKPD mengacu pada RKP sama sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bapelitbang tadi. Dasar hukum juga sinkronisasi RKP dengan RKPD itu sama. Jadi semua sudah sinkron dan sinkronisasi ini pun dinilai. Dan izin Ibu Wali Kota, kami sudah selesai menilai PPD, penilaian anggaran pembangunan
Kemudian maksud dan tujuan penyusunan RKPD juga sama, seluruh aras sampai di kabupaten kota juga maksud dan tujuan penyusunan disesuaikan dengan isu strategis, bahkan program prioritas dan sasaran yang akan dicapai dari penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara 2024 sebagai acuan pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2024 dengan tujuan sebagaimana mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan provinsi, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Kemudian juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, juga mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan, serta mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas. Kenapa dunia usaha penting? Karena seluruh program kegiatan pemerintah daerah atau pemerintah kota Palu tentu sangat didukung juga oleh dunia usaha. Kalau APBD kita terbatas karena semua sudah jadi bukan rahasia lagi kan oleh kota isu nasional bahwa tahun ini 2023 seluruh APBD seluruh daerah pasti akan terkontraksi. Dalam hal ini akan ada refocusing anggaran, akan ada isu krisis pangan, akan ada isu yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah baik provinsi maupun kota Kabupaten itu sendiri, dan juga tentunya kehadiran ataupun partisipasi dukungan dunia usaha penting, terutama untuk CSR-nya, untuk bantuan-bantuan pendanaan untuk mendukung program prioritas baik itu kemiskinan, stunting, mitigasi bencana, RPJPD sampai RKPD. Kita lanjut. Ini yang rancangan awal RKPD Sulawesi Utara. Bapak Ibu, target dan capaian indikator makro Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, karena ini capaian. Seluruh target capaian untuk Provinsi Sulawesi Utara mulai dari pertumbuhan ekonomi capaiannya 6,62, jadi melampaui target karena targetnya hanya di range 4,5 sampai 5,5. Capaian Sulawesi Utara 6,62%. Untuk kemiskinan dari target juga kita masih tercapai 7,34, meskipun secara prosentasi rilis BPS angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara terakhir September 2022 ada di angka 7,34, jadi agak naik dari Maret 2022 7,28%. Nah, jadi ada kenaikan 0,sekian%, ada 187.000 penduduk miskin yang naik di Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun kedalaman dan keparaan kemiskinan tidak terlalu jauh gapnya, kesenjangannya, tetapi kemiskinan di Sulawesi Utara akan terus didukung oleh kota-kota baru dengan target-target yang dicapai. Tingkat pengangguran terbuka juga capaian kita di 6,61 dari range 6,47 sampai 7,18, masih capai target. Inflasi kita naik di 4, target kita 3 plus minus 1. Indeks pembangunan manusia kita di 73, targetnya capainya naik sedikit 73,81. IPM yang tertinggi ada di Kota Manado 79 IPM, tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara, terendah di Provinsi Sulawesi Utara ada di Kabupaten Lombok 65 IPM. Ini sudah menjadi perbandingan dan seluruh kabupaten menghafal bahwa ini yang harus digenjot
di bawah target kita. Selanjutnya ini isu strategis Sulawesi Utara, ada kondisi global dan nasional, implementasi transformasi ekonomi, mewujudkan pembangunan yang merata, sumber daya manusia pembangunan suluk yang belum optimal, kemudian sumber pembiayaan yang terbatas, sukses pemilu kepala daerah, baru berwawasan lingkungan. Ini arah kebijakan 2024 meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan pemilu. Ini yang menjadi arah kebijakan kita. Kemudian tema pembangunan Sulawesi Utara 2024, temanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan pemilu. Ada 2 poin penting dalam tema ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan. Di situ ada pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan, ada transformasi ekonomi, di situ ada industrialisasi, pengembangan destinasi pariwisata prioritas, ya, karena kek di Kupang kita dan kek Bitung kita menjadi andalan Sulawesi Utara, satu-satunya provinsi yang punya 2 kek, dua kawasan ekonomi khusus, yaitu kek Bitung dan kek di Kupang, dan juga penguatan ekonomi kreatif, digital, serta sumber pembiayaan alternatif, transformasi sumber pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan dan aparatur, serta berwawasan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Suksesnya pelaksanaan pemilu, semua berpartisipasi secara optimal, aman, dan jujur melalui strategi arah kebijakan program pendanaan seluruh OPD, masyarakat, dan swasta yang mendukung. Selanjutnya ini prioritas pembangunan Sulawesi Utara ada 7, sebenarnya masih banyak. Bahkan pusat menyampaikan dalam konsultasi dengan pemerintah pusat kalau prioritas pembangunan sebaiknya lebih kecil lebih baik, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun inilah yang menjadi prioritas Sulawesi Utara sebagaimana yang sudah dibahas bersama, bahwa ada 7 prioritas pembangunan yang akan menjadi keroyokan seluruh perangkat daerah dan seluruh 15 kabupaten kota, 4 kota dan 11 kabupaten di seluruh, mulai dari pembangunan yang berwawasan lingkungan, pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, di dalamnya ada kemiskinan ekstrim, kemudian pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan daya saing investasi daerah, dan stabilitas daerah yang terjamin. Ini visi-misi tujuan saya ingin sampaikan di indikator kinerja. Setiap misi, yang paling penting di indikator kinerja setiap misi, karena ini adalah indikator kinerja utamanya gubernur dan wakil gubernur. Ini IKU-nya kepala daerah. Karena itu saya sampaikan, kalau ada IKU dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah IKU-nya kepala daerah yang harus dikeroyoki, harus seluruh lapisan harus mendukung. Mulai dari IPM, IPJ, referensi stunting, indeks pembangunan kebudayaan. Kenapa indeks pembangunan kebudayaan ditaruh di dalam dokumen RKPD kita? Karena hasil penilaian pusat untuk Sulawesi Utara IPK sangat kurang dukungannya. Karena itu indeks pembangunan kebudayaan kita meskipun nilai
meskipun masih tinggi di 94,70 karena gender perbedaan, tidak ada lagi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam Sulawesi Utara. Tinggi sekali angkanya, apalagi IDG, indeks pemberdayaan gender, karena bisa dibayangkan keberpihakan ataupun ya keterlibatan perempuan di semua lini, di semua aras. Itu yang membuat IPG maupun IDG Sulawesi Utara tinggi. Prevalensi stunting kita di angka 14, target kita sebagaimana strategi nasional harus 14% 2024. Kita pasang target 2024 14%. Posisi data SSGI, izin Ibu dibuka, data studi survei gizi Indonesia, Sulawesi Utara pada posisi 20,6%. Dari cuma urusan ini 2021 21,6, 2022 20,6. Jadi mengejar ketertinggalan prevalensi stunting kita mau turun sampai di 14 tidak gampang. Karena itu seluruh kabupaten kota termasuk Kota Batu diharapkan dukungan penuh untuk prevalensi stunting supaya target 14% secara nasional bisa kita capai. Seluruh stakeholder juga keroyokan karena TPPS, tim percepatan penurunan stunting, bukan hanya di provinsi, kabupaten maupun kota sampai di desa ada TPPS penyandang turun dari stunting. Keroyokan seluruh lintas sektor. Kemudian Gini rasio kita, pertumbuhan ekonomi kita tadi juga sudah kita capai di 6,64%, tapi kita masih mentargetkan 5,7 sampai 6,0 karena sesuai dengan target RPJMD tidak boleh berubah. Gini rasio kita 0,35, angka kemiskinan 5,65, ini yang berat, makanya saya ingin sampaikan tadi. Angka kemiskinan kita posisi sekarang di 7,34 Sulawesi Utara. Mau kasih turun 5,65 tahun depan. Di NKPD kita punya target 5,65, 2 digit lebih. Bukan gampang ini mengeroyokkan ini kemiskinan. Izin Ibu Baru, termasuk kemiskinan ekstrim. Saya tidak termasuk kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim yang tertinggi sesuai data BPS ada di Manado, 3, sekian persen. Sulawesi Utara hanya 1,87 kemiskinan ekstrim datanya. Tetapi saya tidak hafal untuk Kota Batu. Mudah-mudahan kemiskinan ekstrim ini juga bisa kita menjadikan prioritas, karena tadi juga saya tahu menjadi prioritas. Selain tingkat pengangguran terbuka, kalau kota biasanya pengangguran tinggi. Kota penganggurannya biasa tinggi, yang tertinggi masih mana? Karena kota peringkat kelima tidak tinggi penganggurannya. Kalau kabupaten kan rendah penganggurannya, justru kemiskinannya kalau kabupaten tinggi, tapi pengangguran biasanya kota yang tertinggi karena tanpa migrasinya desa ke kota. Data BPS juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban bahwa ada banyak unskilled yang tidak berketerampilan. Karena itu banyak sekali perusahaan-perusahaan, dunia usaha, dunia industri, dunia usaha kurang memakai tenaga-tenaga kerja kita karena unskilled, tidak profesional. Karena orang Sulut sudah tahu di luar budaya ada kerajaan di Nasrani tidak rata-rata bilang disampaikan secara garis besar kalau Sulut karena Maraja atau kalau orang Sulut, kalau orang Manado bilang Maraja dalam arti tidak mau diatur, ya. Kalau pekerja-pekerja Jawa dengan pekerja Sulut, masih orang Jawa yang lebih nurut dari pekerja Sulut. Kerja 1 hari banyak yang istirahat, kalau orang Sulut banyak istirahat. Banyak pesta. Makan siang, DP kucing, kerja boleh 1 minggu jadi 1 bulan atau bahkan berbulan-bulan. Itu makanya banyak sekali pengangguran di Sulawesi Utara dan pemerintah baik beberapa semua aras banyak yang menggunakan tenaga kerja dari luar. Kurang tenaga kerja lokal, dan karena itu kita harus berbenah diri. Kita harus membuat bagaimana upaya kita untuk banyak keterampilan pemuda-pemuda ini
tadi Ibu bahas masalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ekonomi ini yang sangat mungkin kita pikirkan bersama, apalagi di dunia UMKM dan usaha. Nah, bagaimana pola dari pihak pemerintah daerah atau provinsi untuk bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada, bisa berkolaborasi dengan pihak perbankan atau perindustrian. Jadi mana kalau perindustrian, kalau dari pihak mungkin ada pabrik-pabrik yang pengelolaannya pangan seperti jagung, nah bisa ditingkatkan untuk ketahanan pangan lewat kemasyarakatan. Nah, ini mungkin ada Pak Dandi, Pak Izin, Pak Nur. Nah, ini mungkin ada ketahanan yang bergerak di bidang juga perbankan. Nah, UKM dan perbankan ini bisa menjadi salah satu acuan. Nah, dari kami mungkin dari perbankan yang semua ada di sini memberikan masukan bahwa tidak ada lagi kemiskinan kalau ditopang dari pemerintah dari segi pembinaan maupun pelatihan dan lain-lain. Cuma itu aja. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama penyampaian usulan singkat yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Kota Mobagu, Bapak Syamsuddin SPMSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Wali Kota, yang saya hormati Wakil Wali Kota, yang saya hormati Provinsi Kota Mobagu, saya hormati Sekda Wali Kota Kota Mobagu, yang saya hormati Bina dari Bapda tingkat 1 Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kota Mobagu, yang saya hormati para asisten, staf ahli wali kota, yang saya hormati para camat dan lurah yang hadir, yang saya hormati para anggota DPR Kota Mobagu, yang saya hormati para pihak perbankan, tokoh masyarakat yang diundang pada hari ini. Sebenarnya yang saya sampaikan bahwa Badan Pusat Statistik sebenarnya di Kota Mobagu, saya baru 5 bulan di sini di Kota Mobagu, merangkap Kabupaten Pulau Timur. Jadi harapan
Sulawesi Tenggara sesudah keluar tanggal 13 sampai 15 Maret 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari. Jadi saya salah satu peserta nanti oleh PDP. Cuma saya sudah dapat bocoran pertumbuhan ekonomi Kota Baru untuk tahun ini 2023. Alhamdulillah ada kenaikan, yaitu ada kenaikan sekitar 0,93% dibanding tahun 2022. Sudah mencapai sekarang kebocorannya adalah 5,15 pertumbuhan. Jadi harapan saya para pimpinan SPD dan OPD yang ada di Kota Baru, marilah kita berkolaborasi dalam menjadikan data-data, karena BPS adalah salah satu pembina data sektoral yang harus kita pahami bersama, dan Pak Sekda adalah sebagai ketuanya dalam hal ini untuk menyatukan satu data Indonesia terutama di Kota Baru. Sebenarnya Pak, saya tidak siap, tapi harus siap karena Pak Kepala Kabal harus meminta kepada BPS untuk menjadikan sedikit perkara. Cuma harapan saya tadi, seluruh data-data yang ada di BPS itu sudah saya serahkan ke kawan. Masalah penduduk SPM kemarin itu saya sudah rapatkan bersama, barangkali banyak yang ikut kemarin. Saya sih kepala BPS itu tidak pernah menyalahi data-data yang sudah kita sepakati bersama. Cuma kita harus berargumentasi bahwa inilah data Kota Baru. Kalau salah ya salah bersama. Salah bersama tidak boleh ke BPS diserahkan, tidak ya. Harapan saya itu kita yang diserahkan bersama dengan BPS ya. Jadi harapan saya BPS itu tidak pernah membuat data tanpa ada metodologinya. Harus ada metodologi dan kesepakatan bersama. Terutama kemarin tingkat inflasi daerah Kota Baru tertinggi di Sulawesi sebesar 7,5. Inilah saya disuruh action nanti di Jakarta. Kota Baru harus mengapa Kota Baru inflasinya tertinggi. Ini perlu saya pertaruhkan nanti. Kalau Kota Baru bisa saya invitasi, bisa saya kalau memang saya tidak bisa menjawab nanti di forum di Jakarta, nanti saya undang tanggal 20 Maret saya undang ke Jakarta untuk mempresentasikan kenapa Kota Baru sebagai kota yang tertinggi inflasinya. Caranya kita sebenarnya kalau kita terus sekali kalau inflasi tinggi, ada kebenaran kita. Sebenarnya kalau dipikir ya ada kemajuan karena ada kenaikan harga. Cuma dampaknya kita itu kalau inflasi tinggi ya itulah daya beli masyarakat bisa saja menurun karena harganya bahan dan jasa yang diberikan akan tinggi. Begitu juga inflasi, tidak ada dua baiknya. Jadi dua-duanya harus kita di tengah-tengah. Insya Allah saya dengan Pak Sekda dan Pak Asisten yang lain tentang inflasi seluruh OPD saya berkolaborasi dalam menangani angka-angka yang akan muncul nanti. Kemarin ya, saya serahkan ke staf saya tanpa koordinasi ke saya. Seharusnya dia koordinasi ke saya, tapi tidak boleh masyarakat itu tanggung jawab saya. Insya Allah inflasi akan membaik kembali ke Kota Baru di bulan sebenarnya Pak, banyak juga cerita saya ini panjang, cuma karena waktu tidak memungkinkan ya, maaf Ibu Wali Kota. Saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian usulan singkat yang telah disampaikan oleh perwakilan dari LSM Bapak Chandra Sumanta
kemudian dari Kepala BPS Kota Baru Bapak Syamsuddin SPMSI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ke persiapan penandatanganan berita acara kesepakatan Forum Koordinasi Konsultasi Publik dan selanjutnya kami sampaikan bahwa sebentar nanti pada penandatanganan berita acara pada nama-nama yang disebutkan berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara kesepakatan Forum Koordinasi Konsultasi Publik kepada nama-nama yang disebutkan berkenan menuju meja penandatanganan. Pengurus Forum Anak Daerah Dewi Rahmawati. Selanjutnya perwakilan dari media online Polmong News Miranti Manangin. Selanjutnya dari media online Ketua Persatuan Wartawan Indonesia M. Junaidi. Selanjutnya dari Sangadi, perwakilan dari Sangadi Bapak Aminullah Paulungan dari Desa Bungko. Ya, selanjutnya perwakilan dari Lurah Kota Bangun Ibu Gika Ginoga Sarjana Ekonomi. Selanjutnya Kepala BPS Kota Baru Bapak Syamsuddin SPMSI. Selanjutnya anggota DPRD Kota Baru Ibu Alfitri Turkagi. Selanjutnya Ibu Eka Sartika Masburi juga anggota DPRD Kota Baru. Ketua Pengadilan Negeri Kota Baru Ibu Junita Beatrix Mai SHMH. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Baru Bapak Elwin Agustian Kahar SHMH. Selanjutnya Kapolres Kota Baru Bapak AKBP Dasferi Abdi SIK. Selanjutnya dari 1303 Belawan Mondo Bapak Letkol Infanteri Topan Anggar Esos. Selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Baru Bapak Sofian Pemerintah SHME. Selanjutnya Ibu Dr. Ana Feiber Rondono MSI.
yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Dan selanjutnya Wakil Wali Kota Kota Mobagu Bapak Nayodo Kurniawan Sarjana Hukum. Dan selanjutnya Wali Kota Kota Mobagu yang terhormat Ibu Insinyur Haja Tatombara.